Satu, dua, tiga. Selamat pagi sahabat Gadis Forex. Selamat datang di analisa market hari ini tanggal 9 Desember tahun 2024. Kita akan menganalisa dan memprediksi pergerakan harga dari gold, oil, dan juga Bitcoin bersama saya Shiva dan juga Gadis Forex. Nah, ini kayaknya kalau buat pergerakan saat ini di gold tuh nggak ada pergerakan yang terlalu signifikan ya Bu Sandi. Ya, menurut Bu Sandi gimana sih pergerakan dari gold untuk hari ini? Oke, mungkin kita langsung ke chat ya Kak Siva. Sambil mungkin kita juga notice bahwa minggu ini kayaknya banyak sekali berita ya. Salah satunya ada CPI harusnya nanti di tanggal berapa ya? Coba kita cek kalender dulu. CPI itu di hari Rabu. Ya, hari Rabu ada CPI ya, data inflasi Amerika. Data previousnya pasti belum muncul ya. Belum. Previousnya muncul tapi prediksinya belum ya. Nanti kita bisa buka di hari Rabu ya. Ada CPI, kemudian ada PPI di hari Kamis. PPI di hari Kamis. Kayaknya masih itu ya. Terus kemungkinan ada apa itu namanya, rencana pemotongan suku bunga lagi Kak Siva yang isunya itu sekitar 0,25 basis poin. Nah, kalau misalnya suku bunga diturunkan ada potensi gold akan naik. Nah, ini kayaknya pergerakan selama 10 hari ke belakang ya. Ini kan 10 hari ya. Hari ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hari ini kan masih sideways di antara 2658 sampai dengan paling bawah itu di 2612-an ya Kak Siva. Nah, menurut saya ini memang masih nunggu berita yang cukup kuat untuk menggerakkan emas. Meskipun di luar data rilis Amerika tadi ya, sebenarnya isu soal perang yang memanas ini kan kemarin ada gencatan senjata tuh, tapi kan kenyataannya juga masih ada sedikit tensi ya. Jadi gencatan senjatanya menurut saya juga belum benar-benar bisa dilakukan bersama ya, masih ada potensi serangan-serangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini banyak negara yang memang borong emas Kak Siva. Jadi aksi borong emas ini yang otomatis akan membuat harga emas kan jadi naik ya. Ini dikarenakan banyak negara ini yang sudah ingin meninggalkan dolar sebenarnya gitu. Jadi mereka mau cadangan mata uang mereka itu dikonversi dalam benar-benar pure emas aja. Kalau selama ini kan masih konversinya kan masih bisa di cadangan dolar Amerika juga. Nah, mereka sekarang lebih memilih ke emas gitu. Itu sih yang membuat harga emas mungkin kedepannya bisa makin tinggi harganya seperti itu. Kemudian kalau secara teknikal ya, ini kan beberapa hari ini memang tertahan di pivot ya Kak Siva ya. Ini di pivot dan dia setiap kali kena pivot dia kayak nggak kuat naik gitu. Tapi dia juga nggak mau turun, karena kalau dia turun itu juga rata-rata dari beberapa candle ini yang bearish cuma 2. Tapi yang 8 ini menurut saya masih dorongan untuk buy-nya masih cukup banyak ya. Ini jadi tinggal nunggu aja ini nanti break kemana ya, antara 2658 sampai dengan di 2610-an lah paling tidak ya, di 2610-an. Menurut saya sih potensinya masih naik menurut saya pribadi ya Kak Siva. Terus selain itu ini juga salah satu ciri dari pivot, kalau ada area yang berdekatan ya antara yang sekarang dengan yang sebelumnya. Ini kan ada pivot di sekarang dan periode sebelumnya kan ada S1, ini menjadi area base ya. Ini juga sudah confirm. Kemudian kalau kita lihat H1, nah H1 ini yang menarik, tadi pagi itu tiba-tiba setelah open market dia tutup. Dia itu turun. Ya. Ini kan ada gap up. Ya, tadi open di sini, kemudian dia sempat naik sedikit ke 49, kemudian diturunin sampai dengan ini ke 28-an ya. 28, tapi setelah itu dia dinaikkan lagi. Dan dia sideways. Ini tertahan di pivot lagi ya Kak Siva. Ini akan jadi area yang kuat gap ini, berarti antara 2630-an sampai dengan 2640 ini menjadi area yang kuat, karena ini area gap
Iya. yang tadi sudah ditutup tapi dikembalikan lagi. Nah ini kalau nggak bisa break 30 ya menurut saya akan kembali, dan ini lebih ke sideways ya. Jadi kalau kita mau ambil posisi itu area ini 55 sampai dengan 40-an lah, 48 ya, ini bisa untuk ambil posisi sell. Sell. Kemudian kalau dia turun ke 30-an sampai dengan di sini 24, ini bisa ambil posisi buy. Jadi buat Mungkin hari ini range-nya berarti di angka 24 sampai 50 ya. 50-an, betul, 55 lah ya. Bisa ditandai. Kalau mau ambil buy dari 50 Sell. Oh, sorry Bu. Kalau ambil sell 50 sampai 48. 48 49. Turun lagi sedikit. Nah, yes itu area buy, area sell. Nah, area buy-nya bisa di area ini. Sampai 2 titik di sekitar sini lah. Yes. Jadi karena memang ini trennya juga masih sideways ya. Jadi kita masih bisa ambil posisi buy di resist ya, di topnya harga sideways, dan kita bisa ngambil posisi buy-nya di posisi bottomnya gitu Kak Siva, di support. Ini untuk gold. Gold, dan kita lanjut aja ya Bu. Jadi lanjut ke oil. Oil, betul. Kita hapus dulu. Nah, oil ini di minggu kemarin itu ditutup di bawah ya Kak Siva. Tapi dia tetap ketahan di area 66 tetap. Area yang sangat sulit ditembus sama oil untuk beberapa bulan ke belakang ya. Ini sampai dengan September ini masih tertahan di area ini ya. Dan dia masih konsolidasi cukup panjang antara area 65-an sampai dengan di sini 72. Jadi untuk oil masih tetap ya, kalau turun memang dia di bawah 70 menurut saya bisa collect buy ya. Ini bisa masuk buy. Nanti misalnya dia turun ke area 66.3, ini bisa masuk lagi buy. Jadi buat oil saat ini udah bisa langsung open posisi buy. Iya, buy. Range-nya sekitar di sini dari 67 sampai 66. Ya. Ini apa namanya, lebih ke ketegangan antara negara-negara di Timur Tengah ya, karena kita tahu bahwa negara Timur Tengah adalah negara penghasil minyak dan juga menjadi jalur distribusi minyak itu sendiri. Jadi otomatis kalau mereka bersitegang atau punya masalah gitu ya, atau perang dan lain sebagainya, otomatis kan produksi minyaknya sendiri itu bisa terhambat dan jalur distribusinya juga terhambat. Nah, ketika itu terhambat, otomatis mungkin suplai minyak sendiri akan berkurang Kak Siva. Ketika suplai minyak berkurang, harga minyak bisa jadi mahal. Nah, harga minyak bisa naik seperti itu. Itu untuk oil ya. Jadi oil ini skenarionya cuma buy ya di area sekarang, dan kalau dia masih turun lagi bahkan sampai dengan 65 itu masih bisa buy. Tinggal disesuaikan dengan modal yang kita punya berapa ya, bisa dipecah lotnya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke Bitcoin. Betul. Terakhir nih. Nah, Bitcoin kayaknya segitiganya udah nggak relate, mungkin kita hapus ya. Dia sudah break atas. Nah, Bitcoin ini yang menarik ya Kak Siva, di minggu kemarin itu ada statement dari Presiden Amerika terpilih yang saat ini belum dilantik ya, Donald Trump, yang kita tahu bahwa dia itu sangat pro dengan produk Bitcoin dan altcoin lainnya ya. Nah, dia itu ada statementnya jangan jual Bitcoin. Nah, ini yang membuat harga Bitcoin di hari Sabtu sama Minggu ini naik ya, meskipun naiknya dia belum bentuk all time high-nya yang di beberapa hari sebelumnya ya, sampai 103 ya itu. Tapi kalau secara teknikal ini kan tertahan di R4 periode sebelumnya ya Kak Siva, dan dia juga tertahan di all time high yang sebelum ini di 99.800 ya, masih di area situ. Menurut saya sih ini kan bentuk area base, tapi dia makin naik resistennya dan supportnya. Ini ke atas ya, supportnya makin naik, dia resistnya juga dia semakin naik. Menurut saya kalau dia bisa begini ya targetnya bisa di 107, 108.
Bitcoin, saya mungkin salah satu orang yang setuju dengan Donald Trump ya. Bitcoin secara proyeksi ke depan itu masih naik, masih mungkin dia membentuk all time high baru. Selain dari sentimen-sentimen yang ada saat ini dan juga antusiasme para investor Bitcoin yang memang membawa atau mendorong Bitcoin itu, bahkan ada yang berpendapat membawa Bitcoin sampai harga 150.000. Saya pribadi ya, secara teknikal itu melihat Bitcoin, kalau kemarin itu saya lihat ada cup and handle di area weekly ya, dan targetnya itu di 110. Jadi saya juga masih cukup confident untuk menyatakan analisa saya ya, bisa saja saya salah, tapi saya confident bahwa Bitcoin masih bisa naik Kak Siva di area level 108 lah minimal di situ. Itu sih Kak Siva. Jadi untuk Bitcoin nih rekomendasi hari ini di harga berapa, Bu? Baik, ini udah bisa masuk ya, karena kalau kita lihat satu ya Kak Siva, candle yang sekarang ini kan hampir hijau. Ini sih, kita agak gedein dulu biar kelihatan. Nah, candle sebelumnya ini tadi kan turun, tapi dia tutupnya atau close-nya tetap di atasnya pivot. Dan ini kan candle kayak pembalikan ya, setelah dia penurunan 4 candle, tapi ini dia benar-benar ditahan. Nah, kalau yang candle sekarang ini kan masih belum tutup ya, masih kurang, masih baru, masih kurang kira-kira 52 menit lagi. Kalau nutupnya dia hijau, kayak contohnya ini ya, dia candle ragu-ragu, tapi perlawanan naik, candle selanjutnya hijau, nah selanjutnya pasti akan naik. Ya minimal dia balik lagi ke area 101 lah, minimal di situ. Oke, jadi buat Bitcoin dari sekarang ini udah bisa langsung collect dulu. Yes. Targetnya kira-kira di mana Bu Sandi? Sebenarnya kalau misalnya target, kalau kita ngomong futures ya, sekarang kan di 99.300. Kalau bisa ke 101 itu sudah berapa poin, berarti sekitar 2000 poin, itu udah cukup. Tapi kalau memang market spot ya 2000 poin itu kayaknya nggak ada apa-apanya kalau kita nggak punya 1 poin Bitcoin ya gitu. Jadi bisa ketika di 101 atau yang high-nya kemarin di 103 ini bisa dilepas bagian, terus kita nunggu lagi bisa ke area 108 target keduanya. Tapi itu jangka panjang untuk market spot ya. Kalau future itu 101 bisa dilepas dulu. Tapi kalau misalnya turun ke area ini bisa buy lagi loh Kak Sif. Nah ini untuk market spot ya. Yes. Karena kita tahu bahwa investor Bitcoin di market spot ya, kalau di Indonesia kita punya Indodex, kita punya toko kripto. Kalau di market lain kan banyak tuh, ada Binance, ada Bitget kalau nggak salah ya. Kebanyakan kalau saya bisa merata-rata itu banyak yang masih trading di market spot Kak Siva, karena memang resikonya mungkin relatif lebih kecil ya. Itu sih. Itu buat analisa Bitcoin, jadi masih sama rekomendasinya ambil buy dan agak riskan juga buat ambil sell tadi yang udah diberitahu bahwa Donald Trump juga menyarankan untuk jangan sell Bitcoin. Betul. Oke, mungkin itu aja buat analisa hari ini. Kita juga mau ngingetin kembali kalau kita akan mengadakan workshop ya Bu Sandy. Yes, betul. Minggu depan ya. Iya. Dan workshop kita, selain kita memberikan edukasi atau strategi bagaimana cara entry atau masuk ke market dan mendapatkan profit di market, kita juga ada trading kompetisi ya Kak Siva, yang kita akan mengeluarkan hadiah sebesar 100 US dollar untuk modal kalian di trading di market futures seperti itu. Jadi buat yang belum punya modal itu bisa banget udah join ke kompetisi kita, dan buat pendaftarannya bisa aku cantumin di deskripsi dan juga di video ini. Oke, mungkin cukup sekian buat analisa market hari ini, semoga membantu. See you in the next video. Goodbye. Dadah.